Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya, mari kita doakan dahulu kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga salawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk semua saudara-saudaraku yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluarga. Semoga kebaikan doa kalian semuanya tercurahkan kepada kalian juga. Amin amin ya rabbal alamin. Tajuk ini berawal dari sebuah request yang juga cukup lama terpending ya. Mohon maaf baru bisa diberikan tanggapan ya. Kribo-kribo gitu loh. Aku baca itu kribo-kribo itu di mana anunya. Requestnya itu di bagian mana juga sudah terlupakan ya. Dan aku membawanya ke sini tidak menjadi obrolan pagi karena aku harus mengutip beberapa ayat nanti ya. Jadi kalau nggak ditulis nanti nggak jelas kalau sekedar ngomong. Dan ini agak jelimet ya. Kecuali meskipun kita ngutip ayat tapi bisa santai itu nanti kita bikin di pagi hari ya. Cuman kalau ini jelimet. Nggak tahu, kalian tahu nggak arti jelimet itu apa bahasa Jawa itu? Ruwet, jelimet, rumit. Ini suasana mendung, dingin ya. Agak gelap, semoga meskipun cahayanya nanti videonya kalau kurang jelas mohon dimaklumi, tapi diupayakan audionya, soundnya tetap bagus ya. Oke. Aku tidak tertarik sebetulnya untuk membahas topik yang sedang di request itu ya. Namun aku oke lah akan membahasnya, cuman dari sisi lain yang menurutku lebih penting. Baru nanti tentang apa yang di request itu kita bahas di ujung ya, di ujung. Sepertinya ini nanti berseri. Sepertinya ini nanti berseri ya. Beberapa tahun lalu, ada sekitar 10-15an tahun lalu juga, aku lupa pastinya. Waktu itu aku sedang ngisi kajian di salah satu pondok pesantren Darul Lugho yang ada di Bangil ya. Karena acaranya padat sampai malam sehingga kami pulang sampai Malang itu sudah di atas jam 8 jam 9 malam ya. Kajiannya di Pondok Darul Lugho di Bangil, Pasuruan ke sana dikit ya. Pada waktu itu kami akhirnya karena ya lapar ya, kami cari makan dan kami makan lesehan gitu. Apa namanya itu? Lalapan, lele ayam gitu ya, lalapan. Sambil menunggu menu yang kita request, aku ngobrol sama salah satu ustadz yang itu dia yang menjembatani sehingga aku itu diundang untuk mengisi kajian di Darul Lugho ya. Kan sesama ustadz itu saling kenal ya. Pada waktu itu aku menanyakan tentang Habib. Habib itu apa sih Habib gitu ya. Dan akhirnya aku mendapatkan jawaban dan aku tidak begitu saja menerima jawaban itu ya. Lalu dia menghadirkan sebuah hadis dan hadis itu menurutku cukup bermasalah. Cukup bermasalah. Artinya apa? Sebuah perenunganku tentang sesuatu yang disebut Habib itu perenunganku sejak lama. Sebetulnya apa dan bagaimana itu Habib? Ya. Jadi aku kira ini lebih penting daripada kita bahas si yang katanya kribo itu ya. Coba nanti kalau mau kita bahas oke lah. Maka dari itu kajian ini dia akan melakukan passing over, dia akan melawan sebuah kebenaran-kebenaran yang sudah dianggap benar oleh mainstream. Maka dari itu sebelumnya aku sampaikan, terutama untuk pewer-pewer baru ini ya. Kalau pewer-pewer lama kan sudah tahu karakter kajian di sini.
Kalau Anda siap untuk menerima kajian ini, monggo dilanjut. Kalau enggak, ya silahkan ditinggalkan gitu saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda setuju, ya silahkan setuju. Ya, sampaikan argumentasi akademisnya. Kalau Anda tidak setuju, ya sampaikan ketidaksetujuan Anda, sampaikan dengan argumentasi akademisnya, begitu. Ya, jadi gampang-gampang saja lah ya. Karena ini nanti akan passing over. Aku sebetulnya berpikir siap nggak ya untuk mengikuti kajian tentang Habib ini, para peyor-peyorku. Setelah aku renungkan akhirnya ya harus disiapkan lah gitu ya. Harus disiapkan. Karena ini akan bertentangan dan dia diametral banget gitu tentang apa yang diterima oleh peyor-peyor eh, secara mainstream ya. Baik di kajian di sini, kajian di channel lain, secara sosial ya, dia akan bertentangan tentang apa itu Habib. Maka dari itu kajian kita kali ini adalah superioritas keturunan Habib itu apa? Itu judulnya ya. Superioritas keturunan ya Habib itu apa ya. Sekali lagi aku ingatkan, ini kajiannya kajian akademis ya. Anda setuju monggo, ada tidak setuju juga monggo ya. Kalau mau dibikin rame, tetap aja boleh dibikin rame, tapi bikin rame dalam bingkai akademis ya. Selain itu tidak. Aku tidak izinkan kalau dibawa keluar dari bingkai akademis. Ya. Silakan saja Anda kaji dalam bingkai lain, tapi kalau di sini itu bingkainya akademis. Sekarang kita coba tahu dulu historisnya Habib ya. Habib itu ya dia apa ya? Isim ya, bukan fiil. Bahasa Arabnya itu kata benda ya, Habib. Kalau secara harafiah sih berarti yang dicintai atau kekasih ya. Yang dicintai atau kekasih itu berdasarkan bahasa itu begitu, berdasarkan lugotannya begitu. Nanti berdasarkan terminologinya beda lagi ya. Berdasarkan terminologinya adalah gelar kehormatan yang ditujukan kepada para keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh ya. Jadi secara bahasa dan secara terminologi dia beda ya. Aduh, agak batuk ini. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ulangi, Habaib ya. Ada yang bilang Habib, Habaib. Kok teman-temanku itu ada yang manggil aku juga Habib gitu ya, terserahlah mau manggil Habib, nggak ada masalah. Ya, secara linguistik, secara lugotan ya itu kekasih atau yang dicintai. Tapi secara terminologi adalah gelar kehormatan. Jadi itu sebuah gelar kehormatan yang itu khusus ditujukan kepada mereka para keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan Nabi yang lain loh ya. Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita lihat daerah asalnya itu di Hadramaut ya, lembah Hadramaut di Yaman. Aku juga kaget ternyata di Yaman ya, tidak di Saudi ya, tidak di Arab Saudi yang sekarang menjadi di mana ada Mekah ya, ada Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah ya, justru di Yaman. Oke. Di Indonesia ya, Habib itu semuanya memiliki moyang yang berasal dari lembah Hadramaut itu, Yaman ya. Berdasarkan catatan pertumbuhan yang melakukan pencatatan silsilah para Habib ini ya, Ar-Rabitoh namanya. Ini estimasi loh ya, jangan exactly, nanti dikira exactly.
ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia ini yang dapat menyandang gelar muhibbin ya. Muhibbin itu ya gelar Habib itu ya. Dari 114 marga. Bayangkan. Jadi kalau memang orang Arab itu dalam budayanya memang begitu ya. Silsilahnya itu tercatat gitu ya. Ini bin ini, bin ini, bin ini, bin ini gitu. Makanya biasanya itu kalau menyebut bin itu sampai tiga keturunan. Karena kalau dua keturunan aja itu biasanya ada samanya. Jadi A bin B bin C gitu ya. Kalau itu masih berapa? Masih 2 ya. A bin B bin C bin D gitu biasanya. Karena kalau A bin C bin D bin B itu biasanya banyak yang nyamain. Ya. Jadi sampai 3 nama ke belakang. Ya itulah. Karena memang manusia itu makhluk budaya, antropologis Arab itu memang budaya Arab begitu. Ya. Namun hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habib. Ya. Jadi hanya laki-laki saja yang menyandang gelar Habib. Artinya dia patriark, tidak matriark. Nanti aku jelaskan apa itu patriark, matriark. Ya. Walaupun demikian sebetulnya aku juga tidak jarang mendengar sebutan-sebutan Habibah. Itu katanya itu Habib perempuan. Gitu loh. Ya. Habib perempuan. Ya. Kita nukil dari sejarawan ya Pak Tiar Anwar ya Bakhtiar menjelaskan bahwa memang Habib itu sebutan antropologis, jadi lahir dari sebuah proses budaya ya untuk orang-orang Hadramaut yang merupakan keturunan Nabi dari garis Husain bin Ali ya. Seperti kita tahu sahabat Ali dari Ibunda Fatimah putri Kanjeng Nabi mempunyai 2 putra ya, Hasan dan Husain. Yang cerita Hasan dan Husain itu kalau masuk dalam budaya Jawa menjadi Kasan Kusen. Karena Jawa lidahnya nggak bisa menyebut H. Muhammad itu nggak bisa, Mukamat gitu ya. Dan itu enggak masalah gitu. Kan begini, jadi Nabi itu kan punya cucunya 2 ya. Punya cucunya 2 dari Ibunda Fatimah, Hasan Husain tadi yang aku bilang ya. Kemudian dari Hasan Husain ini kan ada banyak keturunan keturunan ya yang sampai sekarang ini tentunya. Kemudian ya bahwa asal mula keturunan Kanjeng Nabi ya di Indonesia ini diawali oleh migrasi ya. Apa migrasi itu? Perantauan ya. Perantauan keturunan cucu dari garis Husain dari kawasan yang disebut tadi ya Hadramaut bernama Alawi. Keturunan Nabi dari Jalur Alawi ini di Indonesia disebut dengan Alawiyin ya. Aku juga nggak tahu kenapa yang di Indonesia itu kebanyakan dari garis Husain ya. Dari garis Husain, dari garis Hasan nanti menyebarnya kemana? Apakah ke Persia sana? Apa ke India ya? Ini menarik ini dipelajari ini ya. Oke, biasanya keturunan Alawiyin inilah yang disebut sebagai Habib. Jadi dari garis Alawiyin. Habib itu sebenarnya hanya sebutan. Ya. Ada juga yang mengatakan gelar resminya itu Sayyid. Tapi ada juga yang membedakan Habib dan Sayyid itu beda. Yaitulah namanya antropologis ya, kebudayaan. Kadang-kadang terminologinya itu bisa berubah-ubah. Nanti terserah aja kalau kamu mendapatkan informasi lain ya tidak ada masalah sebagai pelengkap itu aja ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Habib itu hanyalah sebutan, kalau gelar resminya itu Sayyid, kalau cewek itu perempuan itu Sayyidah gitu ya. Seperti aku bilang tadi Habib, Habibah, Sayyid, Sayyidah gitu. Cuman seperti aku bilang tadi, aku pernah mengikuti sebuah informasi dalam sebuah kajian gitu.
Ternyata Said dan Habib itu dibagi lagi sama dia. Nggak tahu mana yang benar ini. Ya. Oke, kita ikuti saja dulu ya. Kemudian lagi yang di Indonesia ini itu berubah lagi ya, dibagi lagi dari keturunan Arab ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu Alawiyin dan non Alawiyin. Ya. Keturunan Arab non Alawiyin di Indonesia khususnya yang menyiarkan agama Islam mendapat sebutan Syekh. Biasa disebut Syekh. Kalau lidah Jawa kan jadi gampang dia. Syekh ya. Atau Syaikha bagi yang cewek atau yang perempuan. Ya. Namun umumnya yang dari garis Halawiyin inilah yang dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad ya, Kanjeng Nabi, bukan yang non Alawiyin tadi. Ini kita membaca masyarakat ini ya. Begitu kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Sekarang di Indonesia keturunan Alawiyin ini membentuk sebuah organisasi yaitu berdiri sejak lama juga loh ya, 1928. Berarti ini Sumpah Pemuda kan? Itu Rabitah Alawiyah ya. Rabitah Alawiyah. Mungkin di Indonesia begitu, mungkin di tempat lain ada lagi namanya ya, yang apa namanya? Organisasi kehabiban gitulah kira-kira ya. Apa Rabitah Alawiyah ini untuk seluruh dunia kita juga masih belum begitu jelas informasinya. Atau Rabitah Alawiyah ini khusus untuk kehabiban yang ada di Indonesia saja atau bagaimana gitu. Yang jelas kalau di Indonesia berdirinya 1928, berarti cukup lama. Jauh sebelum merdeka. 1 tahun dengan Sumpah Pemuda ya. Oke, jadi ini yang mempunyai otoritas pencatatan keturunan. Nggak tahu anunya gimana ini, mekanismenya. Apa misalkan aku Habib terus punya anak terus gerak itu tak daftarno gitu ya, atau gitu atau gimana, terus kantornya di mana juga nggak tahu. Oke, terus sekarang aku jelaskan patriark dan matriark. Patriark itu adalah garis penentu itu ada dari laki-laki, gampangnya begitulah ya. Kalau matriark garis otoritas atau penentu itu ada di cewek, di perempuan ya. Kalau bahasa sosialnya terlalu panjang ini ya. Adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti ya. Jadi itu patriark. Kalau matriark ya tinggal balik lagi seperti itu. Tapi terlalu ribet maka aku singkat aja. Patriark itu menganut otoritas itu dipegang oleh laki-laki. Kalau matriark oleh perempuan, gitu aja lebih gampang ya. Oke, itu sekilas introduction tentang Habib yang aku ketahui dan aku simpulkan ya. Nanti ya namanya ini sejarah. Nanti kamu coba cari referensi lain ya. Syukur-syukur ada orang yang ngaku-ngaku Habib dan kamu bisa jadikan sumber data gitu ya. Bisa memberikan penjelasan kepada kamu, tapi ya Habib yang beneran gitu ya. Kalau yang nggak ngerti apa-apa kamu tanyain ya repot juga ya. Terus nanti di cross check dengan data yang aku sampaikan. Ini kan aku data dari mengkolaborasi dari sejak apa yang aku tahu seperti itu. Jadi mungkin nanti ada sama atau berbeda yang dari kamu tahu itu nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita berbicara dari Yakob sampai Israel. Waduh, ini pusing ini. Kajian tentang Habib, kok larinya dari Yakob sampai Israel. Ya, dari Yakob sampai Israel. Aku mau jelaskan ini dulu. Dari Yakob sampai Israel. Ya. Menjadi ciri khas kajian-kajianku seperti itu, dia tidak strike, dia berputar singular. Aku mengajak kamu itu berwisata pengetahuan, berputar-putar dulu, baru nanti ujungnya kita menusuk pada satu kesimpulan ya.
Maka bagi yang tidak suka gaya kajian singular itu biasanya menjemukan. Tetapi bagi mereka yang bukis, yang gemar baca, justru senang yang singular daripada yang strike, ya. Karena kalau kajian-kajian yang singular, dia mendapatkan informasi itu yang holistik, sehingga ketika diajak dialog dia akan ngerti, gitu ya. Tidak instan. Kalau strike itu instan, ya. Tapi terserah kalian lah ya. Kalau kalian menikmati ya diikuti, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa gitu ya. Jadi enggak usah dibikin ribet lah begitu. Ya. Dari Yakob sampai ke Israel. Dari Yakob sampai Israel. Waduh. Ini apa hubungannya ini? Mau menjelaskan Habaib kok ke Yakob dulu, ke Israel dulu. Supaya kalian punya data dan itu akurat, ya. Ketika kalian diajak diskusi oleh teman-teman kalian, kalian bisa ngerti duduk permasalahannya, bukan sekedar instan, ya. Jadi begini, aku jelaskan dulu tentang Yakob, ya. Kalau mulai Bapak Ibrahim kan begini. Kalau Bapak Abraham, ya, Ibrahim, ya. Ini kan ada ketura ini, ya. Ini ada Hajar, ya. Ini ada Sarah. Yang ini tidak begitu terekspos, akhirnya ini melahirkan Kanjeng Nabi Ishak tersenyum. Dan ini Kanjeng Nabi Ismail mendengar dan Allah pun mendengar. Ya. Perhatikan lagi Bapak Abraham, ya. Kalau di hadis itu ada yang mengatakan justru 4 istrinya Bapak Abraham. Ya. Masna walusaa, masna wasulasa. Ibu-ibu, kalau aku ngisi kajian Al-Qur'an itu aku bilang begini, "Ibu, ini apa, Bu?" Al-Qur'an. "Ibu orang Islam?" "Iya." "Ibu tunduk terhadap isi Al-Qur'an?" "Iya, tunduk." "Benar?" "Benar." "Jaminan?" "Jaminan." "Tunduk apa kata-kata Al-Qur'an?" "Iya, tunduk." Gitu. Nah, sudah aku kunci gitu. Tapi begitu aku masuk ke surat An-Nisa wa sulasa wa ruba'a, langsung merengut ibu-ibu. Ya, langsung merengut. Ya perlu waktu memang untuk paham tentang bahwa syariat itu bagaimanapun itu kita harus tunduk, ya. Ya namanya perempuan begitulah, ya. Oke. Kalau di hadis ini 4, tapi kalau di Al-Qur'an yang terekspos cuma 2 ini, Bunda Sarah dan Bunda Hajar, ya. Kalau ketura ini di perjanjian lama, ya. Jadi Al-Qur'an perjanjian terakhir hanya menukil Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar. Nanti kalau di hadis 4, satunya siapa aku lupa. Dari sini itu tidak banyak diceritakan, ya. Nanti yang banyak menjadi cerita sampai sekarang ini adalah Kanjeng Nabi Ishak dan Ismail. Oke. Kanjeng Nabi Ismail kita tinggalkan sejenak, ya. Kita tinggalkan. Kita fokus dulu ke Kanjeng Nabi Ishak. Kanjeng Nabi Ishak itu menikah dengan Bunda Ribka, ya. Ribka. Nanti punya 2 anak. Yang pertama anaknya namanya Esau. Tolong, masih nampak? Yang kedua namanya Yakob. Ya. Esau dan Yakob. Jadi anak sulung itu Esau. Baru kemudian adiknya Yakob. Ya. Esau dan Yakob. Ibundanya Ribka. Ya. Ini aku ambil dari ujungnya supaya dia komprehensif, ya. Esau itu sebetulnya yang punya hak kesulungan. Dalam antropologis kebudayaan Israel, anak sulung itu nanti akan mewarisi otoritas bapaknya. Itu dimiliki oleh anak sulung, anak pertama, ya. Jadi sebetulnya hak kesulungan itu ada di Esau, bukan di Yakob. Ya.
Ini aku cerita saja lah ya. Nanti kalau aku bacakan ayat-ayatnya yang penting-penting saja. Karena kalau semua aku baca ya ini panjang sekali ayatnya. Ya. Kemudian terjadilah peristiwa yang disebut semangkuk kacang merah, ya. Semangkuk kacang merah, ya. Hak kesulungannya si Esau itu ditukar oleh Yakob dengan semangkuk kacang merah. Ini kalau dijadikan sebuah apa namanya? Teater itu bagus ini ya. Kemudian ya, hak kesulungan itu dimiliki oleh Yakob, berpindah dari yang seharusnya milik Esau. Oke. Pada saat itu Bapak Ishak itu sudah mulai rabun. Ya. Sudah mulai rabun usia ya. Bapak Ishak. Kemudian ya, lewat sebuah peristiwa yang itu sangat panjang, itu bagus kalau dibaca, itu seperti kita baca sejarah novel gitu ya. Yakoblah yang direstui ya, diberkati oleh Ishak, bukan Esau. Gitu loh ya. Karena apa? Sudah diganti oleh semangkuk kacang merah. Ya. Akhirnya Yakob lah yang diberkati. Hak kesulungannya diambil oleh Yakob. Ya. Mungkin setelah peristiwa itu timbul kesadaran Esau. Waduh, gue dikerjain nih sama saudara gue. Kira-kira gitulah ya. Akhirnya Esau punya niat jahat, ingin menghabisi Yakob. Oke, ingin menghabisi Yakob. Nah, niat jahat itu didengar oleh sang bunda Ribka, ya, oleh sang bunda Ribka, ya. Tentunya sebagai sang bunda tidak ada pilihan kecuali dia ingin menyelamatkan kedua anaknya, jangan sampai terjadi pertarungan yang itu nanti dia kehilangan salah satunya, ya. Maka Ribka memberikan saran kepada putranya Yakob untuk melarikan diri ya ke daerah Haran, ke tempat saudaranya ibunya Ribka, yaitu Laban. Ya, Laban. Setelah beberapa lama di sana, ada berapa puluh tahun itu ya, 7 tahun apa 10 tahun itu kalau di anu itu, akhirnya Yakob itu diambil menantu oleh pamannya Laban, ya, pamannya Laban. Meskipun itu nanti terjadi penipuan lagi itu. Jadi Yakob menipu Esau, ditipu Yakob, nanti Yakob ditipu Laban. Ini tipu menipu ini ya. Esau ditipu oleh Yakob tentang hak kesulungan, nanti Yakob ditipu oleh Laban tentang perjodohan gitu ya. Jadi gini, gampangnya aja ini ya. Sebentar, aku minum dulu. Laban itu kan dia ada di daerah Haran ya. Makanya nanti istilah Isra itu kalau kita lihat di Bible itu juga ada. Jadi siapa yang melakukan Isra? Itu Yakob melakukan Isra dari Betseba ke Haran. Kan rumahnya pada waktu itu di Betseba, terus sama Bunda Ribka sama ibunya disuruh melarikan diri sebelum dibunuh oleh Esau kakaknya ya. Dan dia lari ya. Jadi selama perjalanan dari Betseba ke Haran, ke tempat pamannya Laban itu dia malam hari juga berjalan. Maka dia disebut juga orang yang Isra. Karena Isra itu seperti kita pahami perjalanan
di waktu malam. Ya. Ini hati-hati. Nanti kalau dibawa ke dunia terjemahan yang lebih tinggi lagi tafsirnya, malam itu apakah malam yang malam atau malam yang metafora, yang gelap gitu ya. Tapi itu kita abaikan dulu. Tapi intinya di sini Kanjeng Nabi Yakob itu melakukan Isra, ya, perjalanan malam. Kok kita lihat Bibelnya itu dari Betsheba ke Haran, ya. Ya tentu dulu kan belum ada ojek online ya. jadi ya jalan gitu, mungkin naik kuda, naik unta gitu ya. Dan berapa panjang perjalanannya. Nah, sampai di Haran, Laban ini punya putri yang tertua namanya Lea. Adiknya namanya Rahel. Ya. Si Yakob muda itu sebetulnya cintanya kepada Rahel. Maka ada ya biasalah dulu ya, dan jadi kalau kita lihat Ludruk, tahu Ludruk ya kaliannya. Itu seni teaternya Jawa dan mungkin kalau di Melayu namanya sandiwara, di daerah Melayu kami di Siantar sana. Itu biasalah ya. Misalkan kalau seseorang mau dapat diambil mantu, dia harus bekerja pada orang tua yang calon mertuanya itu sekian lama, menjadi kesepakatan gitu lah ya. Nanti setelah usai baru anaknya boleh diambil sebagai istri. Itu ternyata cerita-cerita itu bersumber awalnya dari Bible ini ya. Seperti yang dilakukan antara perjanjian Yakob dan Laban ya. Kamu kerja di sini berapa tahun gitu? 7 tahun atau berapa tahun gitu ya. Nanti setelah itu kamu dapatkan Rahel gitu ya. Kamu dapatkan Rahel. Oke. Setelah waktunya sampai tiba terpenuhi ya. Lah tentunya si Yakob menuntut janjinya kan. Nah terus dinikahkanlah si Yakob dengan si Rahel. Gitu loh ya. Si Yakob dengan si Rahel. Nanti masing-masing ini akan berbuntut panjang lagi ini. Karena apa? Si Yakob ditipu dan dia tahu pada pagi hari baru tahu kalau dia ditipu, bahwa yang dikasih itu bukan Rahel adiknya yang dicintai, yang ditaksir sama si Yakob, tetapi mbaknya Lea. Mbaknya Lea. Jadi ditipu dia sama pamannya Laban. Yang dikasih itu mbaknya Lea. Si Leanya. Sebetulnya yang dicintai oleh Yakob itu adalah Rahel gitu. Tentunya Yakob tidak terima. Bagaimana ini? Kok yang perjanjian kita kan Rahel, kenapa aku dikasih Lea gitu. Si Laban nggak kalah ngomong. Dia bilang, di tempat kami tidak boleh adik itu mendahului mbaknya. Itu menjadi tabu gitu loh. Terus gimana ini? Ya sudah, genepi lagi, ditambah lagi kerja berapa tahun gitu ya. Akhirnya Lea dan Rahel kedua-duanya dinikah, dijadikan istri gitu ya. Dan jangan lupa masing-masing diberi budak yang bernama Bilha dan Zilfa. Dan karena terjadi rivalitas antara Lea dan Rahel, masing-masing memberikan budaknya untuk dinikahi oleh Yakob. Ya, untuk dinikahi oleh Yakob. Maka resmilah Yakob beristrikan Masna wasulasa waruba. Ini ibu-ibu biasanya gemes kalau aku isi kajian ini ya. Padahal kalau di awal tunduk terhadap Al-Quran bu, tunduk. Bisa terima bu, bisa. Percaya bu, ini firman Allah, percaya. Tunduk ya, tunduk. Ketemu surat An-Nisa sudah merenggut aja bawaannya. Katanya tadi tunduk. Jadi istri Yakob itu 4 ya. Karena begini, dulu itu ada sebuah pandangan berkembang di masyarakat dulu loh ya. Ini kan antropologis, tujuannya budaya, tentu jangan dilihat dengan budaya kekinian ya. Istri itu semakin banyak memberikan anak kepada suami, semakin hebat, semakin disayangi, semakin punya harga gitu loh.
Mandul itu sebuah penderitaan berat. Maka kita lihat sejarahnya bagaimana Ibunda Sarah itu begitu sangat tidak nyaman dalam kemandulannya sehingga memberikan Hajar untuk dinikahi oleh Bapak Abraham. Ya. Mandul itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Punya banyak anak itu sesuatu yang membahagiakan, ya. Oke. Aku hapus di sini ya. Aku hapus di sini. Yakob ya. Yakob ini punya istri Lea, ya. Rahel, ya. Terus Silva, Bilha dulu. Bilha ini budak ini. Bilha. Terus Silva. Pakai apa ya? Pakai F. Silva. Pakai Z. Silva, ya. Jadi 4, istrinya 4. Nih, ya. Jadi kalau kita tahu begini, kita tidak alergi terhadap poligami. Nabi-nabi dulu juga poligami, bukan poligami itu adanya di era Islam saja, enggak. Ya, Ini istri dari Yakob. Ya. Dari sini, tolong dieja Bapak biar cepet ya. Ini dari sini ya. Dari ini anaknya, ini ya. Ya, yang pertama siapa? Dari Lea. Ruben. Bapak tahu, baca aja. Terus Simon. Terus Lewi ini nanti yang Kanjeng Nabi Musa itu dari suku Lewi. Terus Lewi Yehuda ya. Yehuda. Terus Yehuda. tulisan Bapak tulisan dokter. Isakar. Terus bawahnya Isakar Zebulon. Tulisan Bapak terus dokter. Terus bawahnya Zebulon Dina. Aku kasih kalis kotak Dina ya. Dina. Terus Rahel siapa? Yusuf. Terus Benyamin. Terus Bilha Dan sama Naftali. Ini Dan. Ini Naftali. Berikutnya Gad dan Asher. Ya. Ini nanti Dina perlu aku ceritakan karena kuncinya di Dina ini nanti. Ya, insya Allah aku akan ceritakan di seri yang kedua. Ini seri pertama ya, Seri pertama. Ya. Seri pertama. Yang jelas setelah Yakob menikah ya dan punya istri Lea, Rahel, Bilha dan Silpa dan punya anak ini ya Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin dan Naftali, Gad, Asher plus Dina berarti berapa semuanya? 13 anak. Anaknya 13. Ingat, anaknya 13. Jadi Israel itu nanti kita tahu dari mana ceritanya. Ketika itu ya Yakob mau pulang, dia kan sudah rindu sama kampung halamannya, mau pulang ke Betseba, ya, ke Betseba dari Haran, ya, anak istrinya dibawa, ya, anak istrinya dibawa. Di tengah perjalanan itulah, ya, Yakob itu kalau perikopnya bergumul, Mbak sini deh. Bergumul dengan Allah ya. Lupa aku ya. Sebentar aku lihat ya. Itu ada di Kejadian 32 ya. Kejadian 32 buka. Kejadian 32. Pergumulan Yakob dengan Allah. Ini ya. Pergumulan Yakob dengan Allah ya. Jadi gini aja, aku bacakan aja biar ringkas. Dari Kejadian 23, 27, 28 ya.
Di sini sementara ya. Kejadian 32 27 sampai 28 ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakob." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakob, tetapi Israel." Nih, makanya aku kasih penjelasan dari Yakob sampai ke Israel ya. Aku ulangi lagi. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakob." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakob, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia menang, dan engkau menang." Bagaimana penjelasan bisa manusia menang bergumul melawan Allah itu ribet untuk menjelaskannya ya. Sementara ikuti aja dulu ini, karena yang perlu mau aku sampaikan bagaimana bahwa kalian tahu Yakob itulah asalnya, sehingga dia bergumul melawan Allah dan dia menang, lalu namanya dirubah menjadi Israel. Ya. Kemudian di Kejadian 35, 9, 10 ya. Kejadian 35, 9 sampai 10. Setelah Yakob datang dari Padan Aram, ya, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakob, dari sekarang namamu bukan lagi Yakob melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Oke. Satu kunci yang kita dapatkan ya dalam kajian ini adalah bahwa Yakob itu berubah nama menjadi Israel. Nanti kita diskusikan ya, apa itu anak, apa itu keturunan. Ya, apa itu anak, apa itu keturunan. Karena apa? Di sini nanti kita lihat bahwa keturunan Israel itu tidak 13 tapi 12. Ada apa? How? Dina ini dikemanakan? Karena sudah jelas nih, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tetapi mengapa yang diterima sebagai keturunan Israel? Nah, sekarang kamu sudah ngerti. Kalau aku bilang Israel, otakmu kembali mereview, oh itu Yakob, gitu ya. Makanya aku jelaskan sejarahnya sejak awal. Jadi ketika Yakob mau balik, bawa anak istrinya sama semua pembantu-pembantunya lah gitu ya. Di tengah perjalanan itu mau balik ke Betseba dari Haran, itu di tengah perjalanan bergumul, gelut, bergulat dengan Allah, dan Yakob menang. Hebat ya, Yakob bisa mengalahkan Allah. Sejak itulah namanya diganti, engkau bukan lagi Yakob tetapi Israel. Nah, nanti kalau aku bicara tentang keturunan Israel, kalian langsung tahu memorinya bahwa itu yang dimaksud Yakob ya. Nah, kenapa kok Israel itu keturunannya disebut 12 padahal anaknya ada 13? Ya. Yang tadi belum sempat aku sampaikan, lupa. Kenapa Israel itu, Yakob itu baru tahu kalau dia ditipu Laban di pagi hari? Kok baru tahu pagi hari itu istrinya itu yang dikasihkan ke dia itu ternyata mbaknya, ya, ternyata Lea, bukan Rahel. Kenapa tahunya itu pagi hari? Yang namanya manten baru kan malam manten baru di dalam kamar tuh ya berdua kan. Kenapa tahunya kok pagi hari? Kenapa pada waktu disandingkan itu apa namanya, Yakob kok tidak tahu bahwa dia itu Lea? Coba aku ingin tahu. Kalau kalian tahu kenapa, tolong tulis di komentarnya. Ini menarik ini. Ya, kenapa? Kan aneh. Kenapa kok Yakob baru tahu kalau dia ditipu itu pagi hari, bahwa yang dikasihkan itu Lea, bukan Rahel yang sesuai perjanjiannya. Ya. Oke. Itu menarik. Kalau kamu tahu sebabnya kenapa, silakan tulis di kolom komentar. Tapi inti itu sebenarnya bukan inti kita ya. Itu hanya sampingan. Nanti juga akan menyasar sehingga kita menjawab dengan tegas ketika ditanya, kita bisa mengatakan, oh tidak begitu. Benarkah
anak budak itu tidak diakui, nah nanti di sini buktinya. Kan banyak yang menolak kenabian Kanjeng Nabi Ismail atas nama, oh ibunya budak. Meskipun apakah Hajar itu budak atau tidak, itu kan debatable. Tapi oke lah, kita ikuti saja dulu aturan yang selama ini mereka pahami. Taruhlah Ibunda Hajar itu budak begitulah ya. Terus apakah terus Kanjeng Nabi Ismail itu kehilangan hak sebagai keturunan Abraham sehingga dia tertolak sebagai nabi? Itu nanti akan menjadi kajian juga di sini ya. Karena nanti kita kan berbicara ini keturunan, superioritas keturunan Habib itu apa sih Habib gue gitu ya. Oke, ini dulu di seri pertama dan sampai ketemu di seri keduanya insya Allah esok ya. Itu dari aku, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.